Shalom adik-adik. Yuk kita lihat ibadah anak di bulan Januari. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat jempolnya. Oke, semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah. Sama-sama belajar untuk tetap tenang. Apa? Tetap tenang. Kenapa kita perlu tetap tenang? Karena Tuhan Yesus. Nah, di bulan Februari ini akan ada lagi loh ibadah anak via Zoom. Nih, catat ya tanggalnya. Minggu 27 Februari 2022 jam 10:30 siang via Zoom meeting. Jangan sampai lupa ya adik-adik, Minggu 27 Februari jam 10:30 siang. Sampai ketemu. Dadah. Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Selamat semuanya. Minggu. Senang banget ya pagi ini kita bisa ketemu lagi. Walaupun via online, tapi yakin deh nggak mengurangi sukacita kita ya kan? Amin. Iya. Sekarang kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yang masih makan, simpan dulu makanannya. Yang masih mainannya dirapihin lagi ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nama aku Ibu Wuri. Yang itu sebelah sana ayah siapa? Rio. Ini mama siapa? Arka. Mas Arka. Ini adik? Nata. Kok gitu? Senyum dong. Nata. Nah, oke. Pagi ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Yang semangat ya. Tepuk tangan yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagu nadi badan, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Suaranya kenceng, suaranya belum dengar ibu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagu nadi padam, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami, sudah memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, di hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati setiap kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, aku seneng deh jadi anak Tuhan. Dipelihara dengan baik dan dijaga dengan baik. Amin. Teman-teman mau nggak jadi anak Tuhan? Mau dong. Mari kita nyanyi happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, ya ya ya.
Teman-teman, sekarang waktunya persembahan. Berikan yang terbaik ya. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan Di Dunia Ada Dua Jalan. Sekarang kita mau doa persembahan dulu. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Dan Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab kita, siapkan diri kita, siapkan pikiran kita. Sebelumnya kita mau nyanyi Percaya Saja. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan terhadap kami semua. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar kisah Nabi Yeremia? Tentu ada yang pernah, ada juga yang belum. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah salah seorang nabi besar yang lahir di daerah bernama Anatot, kurang lebih tahun 645 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Hilkia, seorang imam di Anatot.
Yeremia dipanggil menjadi nabi di usia yang masih sangat muda, kira-kira usia 18 tahun. Nah, pada waktu itu Yeremia dipanggil Tuhan dan banyak melakukan nubuat. Apa artinya nubuat? Nubuat adalah menyampaikan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi atau belum terjadi. Tentu saja hal itu tidak mudah bagi Nabi Yeremia yang masih sangat muda untuk menyampaikan hal-hal yang belum terjadi. Tetapi Nabi Yeremia tetap bersemangat, tetap taat pada Tuhan untuk menyampaikan nubuatan pada zaman pemerintahan 5 raja Israel, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, dan Raja Sedekia. Tentu saja tugas itu tidak mudah karena Nabi Yeremia harus berhadapan dengan para tua-tua. Nabi Yeremia harus menghadapi tantangan tidak digubris oleh bangsa Israel dan para tua-tua, juga diremehkan dan juga dihina oleh bangsa Israel. Meskipun Yeremia tahu bahwa ia menghadapi tantangan yang berat ketika menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, namun Nabi Yeremia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dan menolongnya. Oleh karena itu Nabi Yeremia berani dan mau menyatakan nubuat yang benar tentang bangsa Israel. Nah adik-adik, kita pun seharusnya meneladan Nabi Yeremia untuk selalu mengatakan hal yang benar tentang suatu hal. Juga kita harus berani menyatakan hal yang tidak benar tentang suatu hal. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua akan dimampukan untuk berkata yang benar, karena kebenaran itu pada dasarnya berasal dari Tuhan saja. Nah, sebelum kita selesai firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini yang menginspirasi kita mengatakan dan melakukan hal yang benar. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lama menunggu ya. Iya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyeleksian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Loh, kok? Yuk, di mana lu? Di sini aja gue. Emang boleh makan di sini? Gak boleh sih. Yuk, tanaman lu gimana? Tanaman gue sih udah segini. Wih, gile. Jago juga lu nanamnya. Kalau lu? Gue sih baru 1,5 meter. Oh. Kalau Iseng gimana? Gak tahu dah.
Tanaman gue sih udah segini. Gue sih baru setengah meter. Assalamualaikum. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Marilah dengan sikap sempurna kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Untuk kelas balita yang harus disiapkan, karton yang sudah dipotong panjang seperti ini. Kemudian bisa karton atau kertas HVS berbentuk lingkaran. Nah, nanti caranya sebelum ditempel, ditulis dulu di atas di karton yang panjangnya. Aku mau berkata benar. Kemudian setelah itu baru kita tempelkan tadi yang karton atau kertas putih yang sudah digunting bentuk lingkaran. Kita tempel seperti ini. Kita tempel di sini. Lalu kita akan buat gambar wajah yang sedang tersenyum. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah digambar, nanti kartonnya ini akan dibuat seperti bentuk topi. Ya, ini untuk balita. Kalau untuk kelas kecil dan kelas besar, siapkan stik es krim. Kemudian karton atau kertas berbentuk lingkaran. Jangan lupa lem sama spidol untuk membuat wajahnya yang sedang tersenyum. Nah, nanti caranya kita kasih lem di karton atau kertas putih yang sudah diberi wajah tersenyum. Kemudian kita akan tempel di stik es krimnya seperti ini. Nanti kalau sudah, adik-adik boleh menuliskan ayat hafalannya di sekelilingnya ini. Ayat hafalannya itu diambil dari Yeremia 17 ayat 10. Dari Yeremia 17 ayat 10. Aku tidak akan berkata yang tidak benar.
Ya, baca ulangi lagi sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 10. Aku tidak akan berkata yang tidak benar. Sudah ya? Bisa dimengerti ya? Adik-adik semua ya. Untuk kelas balita dan kelas kecil dan kelas besar. Nanti kalau sudah mengerjakan, hasil karyanya dikirim ke Ibu Ami. Nomornya ada di bawah ini. Oke. Kelas balita, aktivitasnya membuat topi tersenyum. Ditulis, aku mau berkata benar. Untuk yang kelas kecil dan kelas besar, membuat pembatas Alkitab berbentuk wajah yang sedang tersenyum. Lalu di sekelilingnya boleh dituliskan ayat hafalannya. Oke, bisa ya? Nanti kirim ke Ibu Ami. Oke, adik-adik yang hebat semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, teman-teman, seneng ya ibadah hari ini? Siapa yang seneng? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali yang angkat tangan. Nah, untuk menutup ibadah ini, kita akan menyanyikan Yesus berpesan. Yuk! Wah, adik-adik semua hebat-hebat karena sudah mengikuti kebaktian anak hari ini dengan sukacita. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa penutup dulu ya. Yuk, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa mengikuti kebaktian anak pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa kami laksanakan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Kami percaya kami selalu diberkati oleh Engkau dan kami tidak akan pernah kekurangan. Dan kami semua sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.